Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Haji dan Umroh. Tak lupa juga teman-teman BKID yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertema tentang kasus-kasus dalam ibadah haji dan umroh sebagai gaya hidup dan komoditas industri. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Khairul Ni'am NIM 123. Yang kedua saya sendiri Novi Nur Aisyah NIM 132. Yang ketiga ada Sifaul Muidah NIM 133. Untuk pemateri saya persilahkan untuk memaparkan makalah yang disampaikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Dan sifatnya haji itu wajib bagi yang mampu, sedangkan umroh mengunjungi kota Mekah untuk melaksanakan ibadah seperti tawaf dan sa'i dengan melakukan tata cara dan bisa dilakukan sewaktu-waktu. Baiklah, selanjutnya yaitu perbedaan haji dan umroh. Apa sih perbedaannya haji dengan umroh? Yang pertama yaitu berdasarkan hukumnya, yaitu haji wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat sah wajib untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan umroh memiliki hukum sunnah muakkad yang baik jika dilaksanakan oleh umat muslim, namun jika tidak menjalankannya tidak masalah. Jadi perbedaannya mengenai hukum, haji yaitu haji wajib, sedangkan umroh sunnah muakkad. Dan yang selanjutnya berdasarkan rukunnya. Ibadah haji memiliki 5 rukun, yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Kelima rukun ini harus dilakukan demi memenuhi syarat sah ibadah haji. Jika tidak bisa melakukan satu di antara rukun tersebut karena satu dan lain hal, nilai hajinya akan berkurang. Sedangkan rukun umroh adalah niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Yang membedakannya dengan haji adalah wukuf di padang Arafah yang hanya wajib dilakukan oleh jamaah haji. Dan yang selanjutnya waktu pelaksanaan. Waktu ibadah haji juga lebih sempit dibandingkan ibadah umroh. Ibadah haji hanya dapat dilakukan pada awal bulan Syawal hingga pada hari raya Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Sedangkan umroh berbeda dengan ibadah haji. Ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja. Dan berdasarkan kewajibannya, jemaah wajib melaksanakan serangkaian ritual manasik yang apabila ditinggalkan tidak mengurangi ibadah, namun harus digantinya dengan denda. Sedangkan umroh, kewajiban umroh hanya 2, yaitu niat dari mikot dan menjauhi larangan ihram. Jumlah kewajiban yang lebih sedikit ini mempunyai pelaksanaan ibadah umroh menjadi lebih cepat selesai dibanding haji. Dan mengenai komoditas umroh, sebagaimana pandangan Christian Snodgrass dan Martin van Brennissen, dari hasil kajian mereka, masyarakat muslim melakukan ritual haji ke Mekah disebabkan beberapa alasan, antara lain untuk memperoleh kehormatan, menuntut ilmu, rasa kecewa dalam urusan dunia, dan kejenuhan hidup sehari-hari yang telah dirasakan. Pandangan ini, yaitu kami mengutip jurnal, isinya yaitu pandangan ini memang sekuler dan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai normatif keagamaan yang dianut dan diyakini oleh kaum muslim. Namun demikian, pernyataan yang diungkap oleh Snodgrass maupun Martin van Brennissen tersebut semakin memiliki bukti dewasa, terutama dalam konteks kelas menengah di Jambi, di mana penelitian lapangan sedang dilakukan. Ramainya para politisi Jambi melakukan ritual umroh. Umpamanya, yaitu telah menuai anggapan sebagian masyarakat bahwa umroh
para politisi adalah umroh politik. Anggapan semakin kuat dengan pemberitaan di televisi yang menayangkan umroh para politisi dan pejabat politik tersebut. Kegiatan umroh semakin riuh ketika para selebritis juga terlibat dan menjadi sorotan tak henti-henti. Wartawan mengabarkan secara terus-menerus asumsi masyarakat mempunyai landasan dengan pemberitaan tingkah yang sama para pelaku politik dan pemangku kuasa di Jambi dengan para selebritis ibu kota tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Silakan. Umroh dan haji sebagai gaya hidup. Istilah gaya hidup saat ini sedang populer. Sebutan tersebut mempunyai arti sosiologika yang lebih teratas. Dalam hal pengertian yang khusus tentang gaya hidup kelompok status yang spesifik. Menurut Weber, Sobel, Rozek yaitu di lingkungan budaya konsumen kontemporer, gaya hidup menunjukkan kesadaran diri tentang individualitas, ekspresi diri, dan bahkan gaya bahasa, gaya tubuh, dan pakaian. Umroh mempunyai dimensi dunia dan akhirat, individu dan sosial, serta materi dan spiritual. Secara duniawi, gaya hidup baru ini memang mempunyai manfaat seperti terpenuhnya kebutuhan psikis manusia, seperti rasa nyaman, harga diri, memberi informasi, dan pengetahuan baru. Beberapa tahun ini, umroh juga menjadi kebutuhan primer akibat panjangnya waiting list ibadah haji. Terima kasih. Sekian dari kelompok 11. Bila ada kekurangan kita dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.